Shalom teman-teman Demyus yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Demyus. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman baik dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang teman-teman kerjakan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video kali ini kita akan menyaksikan kesaksian dua orang murtadin. Saat orang murtadin ini dia menceritakan kenapa dia menjadi pengikut Yesus Kristus, kenapa dia percaya kepada Yesus Kristus. Nah, dia berawal dari ajakan temannya ketika dia menginap di rumah temannya orang Kristen. Dan akhirnya temannya ini dia mengajak untuk pergi atau ikut ke gereja. Nah, saat ikut di gereja lah, dia mulai percaya, dia mulai mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Dan satu orang lagi dalam ceritanya dia mengatakan bahwa dulunya dia sangat membenci dengan orang Kristen. Dan bagaimana kesaksian mereka selengkapnya? Mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai tuntas agar teman-teman juga diberkati mendapatkan poin dari setiap kesaksian mereka. Selamat menyaksikan setelah yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, ya sebelumnya perkenalkan nama saya Yuan, yang dimana sebelumnya saya adalah seorang Muslim, yang dimana saya terlahir dari keluarga yang multi agama, ya. Jadi papa saya Muslim dan mama saya Buddha, gitu. Dan di saat itu saya dari kecil Muslim sampai usia 21 tahun saya menjadi Muslim. Kenapa saya bisa menjadi pengikut Tuhan saat ini? Itu berawal dari saat saya sedang menginap di rumah teman saya, yang dimana kebetulan dia adalah pelayan gereja, ya, dia pemain musik. Lalu saat saya menginap di rumah dia, itu hari Sabtu, isengnya dia berkata, yuk besok ikut aja gitu ke gereja. Ya, saya pribadi orang yang bisa dibilang toleransi lah dengan agama, dengan keyakinan gitu loh. Karena sejak kecil pun saya kadang suka ikut juga gitu loh saat mamah ke wihara gitu. Jadi untuk diajak ke gereja pada saat itu awalnya saya juga masih menolak. Saya bilang, wah nggak usah, saya tunggu aja di rumah gitu kan. Tapi dia ngajak, ya udah saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa, sambil rencana saya tahu tuh untuk apa ya, mau tahu gitu gimana sih sebenarnya ibadahnya orang Kristen gitu loh. Karena kan saya nggak tahu gitu ibadahnya kayak gimana gitu kan, nyanyi-nyanyi terus biasanya kalau ibadahnya tuh ngapain gitu, karena kan dulu tahu tuh ya ibadahnya orang Kristen udah cuma nyanyi-nyanyi aja kayak konser gitu biasanya. Oke bang, saya mau tahu sebelumnya dari apa bang? Dari Muslim, Muslim pindah ke Kristen Muslim pindah ke Kristen 2 bulan yang lalu. Berarti 2 bulan yang lalu. berarti baru sekitar bulan Agustus. Iya bang. Agustus. Oke bang, saya mau tanya dulu nih sama anda nih. Waktu anda Islam, anda sholat? Enggak pernah. Nggak pernah sholat, gimana ini? Selama anda Islam, anda menjalankan agama Islam nggak? Dia menjalankan, dia kadang-kadang sih bang. Sholatnya jarang-jarang. Iya. Oke, coba bang, kami mau denger nih bagaimana bacaan-bacaan sholat atau bacaan-bacaan Quran, silakan. Apa itu? Contoh bacakan satu surat, misalnya surat apa, silakan. Al-Fatihah. Silakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sah Muslim. Muslim ya, Muslim. Apa surat apa lagi bang? Karena kalau surat Al-Fatihah kayaknya orang pada ini, coba surat apa lagi? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, sah ini seorang Muslim ya, Muslim ya. Gimana bang, kok bisa anda meninggalkan agama Islam 2 bulan yang lalu? Aku dulu
tidak suka sama Kristen, Bang. Dulu tidak suka dengan Kristen. Tidak suka. Tidak sukanya gimana? Ya tidak suka karena aku kan dari lahir itu Islam. Habis itu ketemu sama Pak Pendeta, ya dulunya nakal, dididik, ya itu. Jadi beginilah, Bang. Akhirnya masuk Kristen. Dikasih petunjuk sama Tuhan Yesus. Oke, akhirnya jadi Kristen 2 bulan yang lalu ya. Iya. 2 bulan yang lalu. Oke. Apakah Anda sering nonton debat-debat begitu atau bagaimana? Belum pernah. Malah belum pernah. Kemungkinan 1 bulanan ini sering nonton di tempat banyak. 1 bulanan ini setelah masuk Kristen. Betul. Oh, setelah masuk Kristen malahan nonton debatnya. Oke. Apa kesan Anda ketika Anda menonton debat-debat atau diskusi lintas iman seperti ini, terutama di channel Edis TV? Ya memang nyata. Nyata ya. Apa yang saya katakan sesuai dalilnya ya. Di Kristen kan mengajarkan kasih sayang gitu kan, Bang. Iya. Oke. Iya. Suara Anda agak mendem sekarang ini. Agak sedikit hilang. Oke lah ya, saya ucapkan selamat kepada Anda yang sudah menjadi Kristen, ya pelan-pelan belajar kekristenan seperti itu ya. Karena ada banyak orang masuk Kristen itu ternyata tidak sungguh-sungguh, ternyata ada modus saja begitu, ternyata ada udang di balik bakwan dan lain sebagainya. Saya harap Anda benar-benar tulus ya menjadi seorang Kristen, artinya meninggalkan hidup yang lama. Oh, terpental. Ya seperti itu ya, teman-teman juga penonton-penonton juga harus bijak ya, harus bijak. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu ayat atau renungan singkat yang saya mau bagikan kepada teman-teman semua. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Manusia membutuhkan keselamatan. Setiap manusia telah jatuh dalam dosa dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Perbuatan baik atau usaha manusia tidak pernah cukup untuk menghapus dosa di hadapan Allah. Keselamatan bukan tentang seberapa baik kita, tetapi tentang seberapa besar kasih Allah kepada kita. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitannya, dosa manusia ditebus, dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Keselamatan adalah anugerah, bukan usaha. Keselamatan diberikan oleh kasih karunia, bukan hasil pekerjaan manusia. Kita menerimanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena kelayakan kita, melainkan karena pengorbanannya di atas kayu salib. Percaya kepada Yesus bukan hanya pengakuan di mulut, tetapi penyerahan hidup secara total. Orang yang diselamatkan dipanggil untuk hidup dalam ketaatan, kasih, dan kebenaran sebagai buah dari keselamatan itu. Yesus mati bagi semua orang tanpa terkecuali. Siapapun yang datang kepadanya dengan hati yang percaya akan menerima hidup yang kekal. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan bukan tentang memilih jalan yang paling nyaman, tetapi menerima kebenaran yang sejati. Hanya di dalam Yesus ada pengampunan, damai, dan hidup yang kekal. Hari ini, mari kita pastikan bahwa iman kita sungguh-sungguh tertuju kepada Dia, satu-satunya juru selamat dunia. Kiranya kita, orang yang percaya kepada Kristus, kita terus menjadi berkat, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.